Depok, 12 Februari tahun 2019. Pagi itu, udara di kampung Cilangkap terasa lembab setelah hujan semalaman. Jalanan tanah yang membelah perkampungan becek dan dipenuhi genangan membuat Ratna harus berhati-hati saat mengayuh sepedanya. Ia baru saja pulang dari warung Bunarti, membawa sekantong beras dan gula untuk sarapan. Dari Kayahan, suara azan subuh sudah lama mereda. Berganti riuh suara ayam berkokok dan anak-anak kecil yang berlarian menuju sekolah dasar. Ratna tersenyum tipis melihat suasana kampung yang hangat. Meskipun sederhana, ia selalu merasa aman di sini. Rumah-rumah panggung berjajar rapi di tepi sawah yang mulai menguning. Sementara di ujung jalan, tampak papan besar bertuliskan lokasi proyek perumahan Citra Harmoni segera dibangun. Beberapa warga sering membicarakan proyek itu dengan nada cemas. Harga tanah di kampung mereka memang melonjak tinggi. Dan kabarnya, ada pihak luar yang mulai melirik lahan warga. Namun bagi Ratna, hari itu terasa seperti hari biasa. Ia tidak tahu bahwa kedamaian kampungnya akan segera berubah. Dan keluarganya akan terseret ke dalam konflik yang jauh lebih kelam daripada sekadar perebutan tanah. Sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak dalam gelap. Perlahan tapi pasti, mengintai keluarganya dari bayang-bayang. Udara pagi di kampung Cilangkap terasa lembab setelah hujan semalaman. Jalan tanah becek di depan rumah Ratna dipenuhi genangan, membuat sepeda tua yang ia kayuh berguncang setiap kali melewati lubang. Ratna baru saja pulang dari warung Bunarti, membawa sekantong beras dan gula yang diikat rapi di keranjang sepeda. Di kejauhan, matahari mulai muncul dari balik pepohonan bambu. Cahayanya yang hangat menyinari rame-rama panggung yang berjajar sederhana di tepi sawah. Kampung itu masih tenang. Suara ayam berkokok bersahut-sahutan. Sementara anak-anak kecil berlarian menuju sekolah dasar yang letaknya tak jauh dari musola. Ratna tersenyum kecil melihat pemandangan itu. Baginya, kampung ini adalah rumah yang nyaman. Meski hidup mereka sederhana, ia tinggal hanya bersama ibunya, Bu Siti. Setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, rumah tua mereka berdiri di atas tanah yang cukup luas. Sebagian di antaranya dipenuhi pohon mangga dan makam keluarga yang sudah ada sejak zaman kakeknya. Ketika Ratna turun dari sepeda, ia melihat papan besar di ujung jalan bertuliskan, lokasi proyek perumahan Citra Harmoni segera dibangun. Tulisan itu membuat hatinya terasa sedikit tak nyaman. Ia tahu banyak warga kampung yang gelisah sejak proyek itu diumumkan. Beberapa tetangga sudah mulai menjual tanah mereka kepada pihak luar karena tergiur harga tinggi. Namun Bu Siti selalu menolak jika ada yang datang menawarkan pembelian. Tanah ini bukan cuma soal uang. Nah, di sini ada makam bapakmu, kakekmu, dan leluhur kita. Tak boleh sembarangan dijual, kata Bu Siti suatu malam, sambil menatap halaman belakang dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, Ratna baru hendak masuk ke dapur, ketika suara langkah kaki terdengar dari depan rumah. Ia menoleh, dan melihat seorang pria berkemeja putih, dengan rambut disisir licin berjalan ke arahnya sambil tersenyum lebar. Ratna terdiam sesaat, lalu segera mengenalinya. Paman Hendra, sapanya ragu. Ratna, wah, sudah besar ya kamu sekarang, jawab Hendra dengan nada hangat, meski senyumnya terasa terlalu lebar. Bu Siti keluar dari dapur, tampak terkejut. Hendra, tumben kamu datang pagi-pagi begini, ujarnya hati-hati. Ah, masa saudara sendiri dibilang tumben? Saya kan cuma ingin silaturahmi. Lagi pula, saya dengar tanah di sekitar sini harganya sedang naik. Jadi, sekalian mau lihat-lihat. Siapa tahu ada rezeki buat kita semua, kata Hendra sambil tertawa kecil. Ratna hanya diam. Ia tak begitu dekat dengan pamannya itu. Selama ini Hendra jarang sekali mengunjungi mereka. Bahkan saat ayah Ratna meninggal pun ia datang terlambat. Namun hari ini, sikapnya terasa terlalu manis, seakan menyembunyikan sesuatu. Setelah duduk dan berbincang sebentar, Hendra mulai bicara serius. Siti, saya pikir kita ini keluarga harus saling bantu. Daripada tanah ini nganggur dan cuma jadi kebun, bagaimana kalau kita jual? Uangnya bisa dibagi rata. Lumayan untuk modal usaha kan, katanya. Matanya berkilat penuh harap. Bu Siti menghela napas panjang. Hendra, sudah berulang kali saya bilang, tanah ini bukan sekadar harta. Di sini ada makam orang tua kita. Saya tidak tega kalau harus menjualnya begitu saja, jawabnya tegas. Hendra tersenyum, tapi jelas terlihat kekecewaannya. Ya, saya paham. Tapi pikirkan juga masa depan Ratna. Kalau dapat uang banyak, dia bisa kuliah di kota. Jangan terlalu keras kepala, Siti, ucapnya dengan nada yang sedikit memaksa. Ratna merasa suasana menjadi canggung. Ia ingin bicara, tapi memilih diam. Terima kasih atas niat baikmu, Hendra, tapi keputusan saya tetap sama.
Tanah ini tidak untuk dijual, kata Bu Siti. Kali ini lebih tegas. Hendra bangkit dari kursinya. Senyumnya berubah kaku. Baiklah, saya tidak mau memaksa. Tapi ingat Siti, kesempatan tidak datang 2 kali. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Ia lalu berjalan keluar, meninggalkan aroma minyak wangi yang menyengat. Ratna menatap punggung pamannya yang menjauh. Ada perasaan tak enak yang merayap di hatinya. Ia tak tahu apa yang sebenarnya direncanakan Hendra. Tapi cara pamannya bicara terasa penuh ancaman. Malamnya, saat Ratna hendak tidur, ia mendengar suara lirih dari arah makam keluarga di belakang rumah. Seperti bisikan samar yang memanggil namanya. Ratna. Ia terbangun, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara angin yang bermain di sela dedaunan. Tapi entah mengapa, bulu kuduknya berdiri. Dan perasaan gelisah itu semakin sulit diabaikan. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa sedikit berbeda. Bu Siti duduk di beranda sambil menyapu halaman. Tapi wajahnya murung. Ratna memperhatikan ibunya sambil menjemur pakaian di tali jemuran bambu. Hujan semalam membuat tanah becek, dan udara terasa dingin menusuk tulang. "Ma, masih kepikiran omongan Paman Hendra ya?" tanya Ratna pelan. Bu Siti berhenti menyapu, menarik napas panjang. "Iya nak, dia itu terlalu tergesa-gesa. Dari dulu tanah ini selalu dijaga keluarga kita. Aku tidak mau makam bapakmu dipindahkan hanya demi uang." Ratna mengangguk setuju. "Aku juga tidak rela, Mak. Lagi pula, tanah ini bukan cuma peninggalan, tapi juga tempat kita tumbuh. Aku nggak percaya Paman cuma mikirin keluarga." Mereka terdiam sejenak. Hanya suara ayam berkokok dan gemericik air yang terdengar. Menjelang siang, suara motor meraung di depan rumah. Ratna keluar dan melihat Hendra turun dengan langkah cepat. Kali ini ekspresinya lebih serius. "Siti, kita harus bicara," katanya tanpa basa-basi. Bu Siti menatap Hendra dengan kening berkerut. "Tentang apa lagi, Hendra?" "Tanah ini!" Hendra menunjuk ke arah kebun dan makam. "Aku sudah dapat tawaran besar dari pengembang. Mereka mau bayar kontan, bahkan lebih mahal dari harga pasaran. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Siti." Ratna yang berdiri di samping ibunya merasa darahnya mendidih. "Paman, kenapa terburu-buru sekali? Tanah ini bukan hanya milik Paman. Aku dan Mak juga punya hak. Dan kami tidak mau menjualnya," katanya dengan suara bergetar. Hendra menoleh dengan tatapan tajam. "Kalian pikir aku nggak tahu? Kalau kita jual sekarang, semua orang akan diuntungkan. Aku sudah hitung pembagiannya." "Jangan bodoh, Ratna." "Kami bukan bodoh, Paman. Kami cuma tidak serakah," balas Ratna tak kalah tajam. Bu Siti berdiri di tengah mereka, mencoba menenangkan. "Cukup, Hendra. Aku sudah bilang tidak. Jangan paksakan kehendakmu. Kalau kamu ingin menjual tanahmu yang lain, silakan. Tapi tanah ini tetap milik keluarga." Hendra mengepalkan tangan, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, kalau itu keputusanmu. Tapi jangan salahkan aku kalau nanti ada yang menyesal," katanya dengan nada dingin sebelum meninggalkan rumah. Ratna memperhatikan pamannya yang pergi sambil menggerutu. "Aku nggak suka tatapan matanya, Mak. Seperti dia sedang merencanakan sesuatu." Bu Siti hanya memegang dada, mencoba mengusir rasa gelisah yang tiba-tiba muncul. "Kita harus hati-hati, Ratna. Orang yang sudah dibutakan oleh uang bisa melakukan apa saja." Hari mulai gelap. Ratna membantu ibunya menyiapkan makan malam. Suara jangkrik terdengar bersautan, sementara hujan rintik kembali turun. Ketika mereka hendak makan, terdengar ketukan di pintu. Ratna membukanya, namun tak ada siapapun di sana. Hanya bau tanah basah yang menyengat. Ia merasa bulu kuduknya berdiri, tapi mencoba mengabaikannya. Malam itu, Ratna sulit tidur. Hujan di luar semakin deras, dan suara angin berdesir dari arah makam belakang rumah. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih, mirip bisikan yang pernah ia dengar malam sebelumnya. Ratna terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia bangkit dan menatap keluar jendela. Di bawah cahaya redup lampu halaman, ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di dekat pohon mangga tua. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap begitu saja. Keesokan paginya, Ratna dikejutkan oleh kabar dari tetangga. "Pak Amin, Ratna, aneh sekali. Tadi subuh saya menemukan Yam saya mati. Lukanya seperti dibakar. Padahal saya nggak lihat ada api sama sekali," kata Pak Amin sambil menggeleng. Beberapa warga lain mengangguk. Mereka juga mengalami hal yang sama. Ratna merasa merinding. Ia langsung teringat bayangan yang dilihatnya tadi malam. "Ma, menurutmu ini kebetulan?" tanya Ratna cemas. Setelah Pak Amin pergi, Bu Siti menatap anaknya dengan mata penuh kecemasan. "Aku tidak tahu, Nah. Tapi aku punya firasat buruk. Sepertinya ini baru permulaan. Di kejauhan,
Hendra terlihat duduk di warung kopi, berbicara dengan seorang pria asing yang berpakaian serba hitam. Ratna yang melihat dari kejauhan merasa curiga. Ketika ia hendak mendekat, Hendra buru-buru beranjak dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. "Paman bicara sama siapa tadi?" tanya Ratna pura-pura santai. "Ah, cuma orang lewat. Jangan kepo." "Ya," jawab Hendra sambil tertawa kecil. Tapi tawa itu terdengar hambar dan dipaksakan. Ratna merasa dadanya semakin sesak. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang tidak beres. Dan semua itu tampaknya berkaitan dengan pamannya. Hujan turun deras malam itu, membuat suara derasnya air terdengar seperti ribuan jarum, menghantam atap seng rumah Ratna. Menggeliat di tempat tidurnya, sulit terlelap. Pikirannya terus dipenuhi rasa cemas sejak melihat Paman Hendra berbicara dengan pria asing di warung kopi siang tadi. Ia yakin percakapan itu bukan hal biasa, tapi tak ada bukti yang bisa ia tunjukkan kepada ibunya. Di luar, angin kencang berdesir, membawa suara yang terasa seperti bisikan samar. Ratna memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, hingga tiba-tiba terdengar suara berteriak lirih dari kamar ibunya. "Hachina! Hachina!" Ratna segera berlari ke kamar Bu Siti. Ia menemukan ibunya duduk di tempat tidur, napas terengah-engah, wajahnya pucat dan penuh keringat. "Mak, kenapa? Mimpi buruk lagi?" Ratna bertanya. Panik, Bu Siti memegang dada, suaranya bergetar. Aku lihat bayangan hitam berdiri di dekat makam bapakmu." Matanya merah menyala. Rasanya seperti dia memperhatikan kita. Ratna merangkul ibunya, mencoba menenangkan. "Itu cuma mimpi, Mak. Mungkin karena Mak terlalu lelah dan kepikiran masalah tanah." Namun dalam hati, Ratna mulai merasa takut. Ia teringat bayangan yang sempat dilihatnya 2 malam lalu. Jika itu hanya mimpi, kenapa bayangan itu muncul kembali dalam mimpi Bu Siti? Keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar di kampung. Beberapa tetangga menemukan kambing mereka mati mendadak dengan luka aneh seperti melepuh. Warga berkumpul di pos ronda, membicarakan kejadian itu dengan nada cemas. "Ini nggak wajar, Pak. Ayam mati, sekarang kambing juga. Bisa jadi ada yang kirim santet," kata Pak Amin sambil menggeleng. Seorang ibu-ibu yang ketakutan menimpali. "Saya juga dengar semalam suara orang menangis dari kebun belakang. Pas saya keluar, nggak ada siapa-siapa." "Serem banget." Ratna yang ikut berdiri di antara warga merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia melirik ibunya yang hanya diam. Wajahnya semakin pucat. Suasana kampung yang biasanya hangat kini dipenuhi rasa curiga dan takut. Di tengah keramaian itu, Hendra muncul dengan wajah tenang. "Ah, kalian ini terlalu percaya tahayul. Bisa saja ini penyakit hewan biasa," katanya sambil tertawa ringan. Namun Ratna memperhatikan jerok-gerik pamannya. Cara Hendra bicara terasa seperti sengaja meremehkan masalah. Seakan-akan ia ingin warga tidak terlalu memperhatikan kejadian itu. Sore harinya, Ratna pergi ke warung Bu Narti untuk membeli gula. Di perjalanan, ia melihat Hendra dari kejauhan. Pamannya tampak terburu-buru, berjalan ke arah belakang kampung, tempat yang jarang dilewati orang. Ia tak sendiri. Ada pria asing berpakaian serba hitam yang pernah dilihat Ratna di warung kopi. "Orang itu lagi," gumam Ratna. Rasa curiga semakin besar. Ia bergegas mengikuti mereka dari kejauhan. Hendra dan pria asing itu berhenti di bawah pohon besar dekat sungai kecil. Mereka berbicara pelan, namun Ratna hanya bisa mendengar potongan kata yang terbawa angin. "Tanah, segera. Selesaikan malam ini." Tiba-tiba, Hendra menoleh. Ratna langsung bersembunyi di balik rumpun bambu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menahan napas sampai kedua pria itu pergi. Saat memastikan mereka sudah jauh, Ratna berlari pulang dengan tubuh gemetar. Malam itu, Ratna mencoba menceritakan apa yang dilihatnya kepada Bu Siti. "Mak, aku lihat Paman Hendra bicara sama orang asing itu lagi. Mereka seperti sedang merencanakan sesuatu," kata Ratna dengan suara bergetar. Bu Siti termenung, lalu menghela napas. "Aku sudah lama merasa ada yang aneh dengan Hendra. Tapi, dia itu saudara ayahmu. Aku berharap aku salah, Nak." Mereka duduk berdua dalam diam. Hujan mulai turun rintik-rintik, membuat suara malam terasa semakin sunyi dan menegangkan. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang. Ratna berdiri, berjalan perlahan ke arah pintu. "Siap, teriak." Tidak ada jawaban. Ketukan itu berhenti, lalu berganti suara seperti langkah kaki yang menjauh di tanah basah. Ratna membuka pintu, namun yang terlihat hanya pekatnya malam. Di kejauhan, angin bertiup kencang, membuat pohon-pohon bergoyang. Saat Ratna hendak menutup pintu, matanya menangkap sesuatu
di dekat makam keluarga. Sesosok bayangan hitam berdiri tegak, tubuhnya kurus dan tinggi. Bayangan itu tak bergerak, hanya menatap lurus ke arah rumah Ratna. "Ma!" Ratna berteriak sambil mundur ketakutan. Namun ketika Bu Siti datang dan mereka menoleh lagi, bayangan itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah aroma busuk yang menusuk hidung, seperti bau bangkai yang lama terendam air. Bu Siti memeluk Ratna erat-erat, tubuhnya gemetar. "Ini pertanda buruk, Nak. Aku takut ini bukan sekadar masalah tanah." Ratna menggigil, hatinya dipenuhi rasa takut dan curiga. Ia mulai yakin, bayangan itu ada hubungannya dengan Paman Hendra dan orang asing misterius yang selalu bersamanya. Dan apapun yang mereka rencanakan, sepertinya baru saja dimulai. Malam terasa panjang bagi Ratna. Setelah melihat bayangan hitam di dekat makam keluarga, ia hampir tidak bisa tidur. Suara jangkrik di luar terasa seperti bisikan-bisikan yang mengganggu pikirannya. Pagi menjelang, Ratna berusaha menenangkan diri sambil menyiapkan sarapan untuk Bu Siti. Namun, saat ia mengetuk pintu kamar ibunya, tidak terdengar jawaban. "Mak, sarapan sudah siap," panggil Ratna sambil membuka pintu perlahan. Pemandangan di dalam kamar membuat napas Ratna tercekat. Bu Siti terbaring lemah, wajahnya pucat pasi, dan napasnya tersengal-sengal. Kulit di lengan dan lehernya tampak melepuh, seperti terkena air panas. "Mak, ya Allah, Mak, kenapa ini?" Ratna panik, segera memeluk ibunya. Bu Siti membuka mata dengan susah payah. "Razak, panas sekali, Nak. Seperti tubuhku terbakar dari dalam." Rintihnya lemah. Ratna berlari keluar, memanggil tetangga terdekat, Bu Narti dan Pak Amin. Mereka bergegas datang membantu dan menyarankan agar Bu Siti segera dibawa ke puskesmas. Di puskesmas, seorang dokter memeriksa Bu Siti dengan teliti. Namun setelah pemeriksaan selesai, wajah dokter tampak bingung. "Saya tidak menemukan tanda penyakit tertentu," kata dokter. "Lukanya seperti luka bakar, tapi tidak ada sumber panas yang menyebabkan ini. Saya sarankan untuk tetap dirawat di rumah dan diberi obat pereda nyeri dulu." Ratna merasa putus asa. Ia membawa ibunya pulang, tapi rasa cemas terus menggerogoti hatinya. Ketika malam tiba, keadaan Bu Siti semakin parah. Ia menggigil, matanya terbelalak, dan kadang berteriak seperti melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. "Jangan dekati aku, Payenjen." Dia berdiri di sampingmu, Ratna. Jared Bu Siti membuat Ratna menangis ketakutan. "Mak, tidak ada siapa-siapa. Ini Ratna, Mak." "Tenang." "Ya." Ratna memeluk ibunya erat-erat, tapi tubuh Bu Siti terasa panas seperti bara api. Keesokan paginya, Ratna mendengar saran dari Bu Narti. "Menurutku, kamu harus memanggil Ki Warto," katanya serius. "Ki Warto, dukun kampung itu, Bu." Ratna ragu. "Ya, dia sudah sering membantu warga kalau ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Mungkin saja ini kiriman orang," jawab Bu Narti dengan suara pelan, seakan takut didengar orang lain. Meski awalnya tidak percaya, Ratna akhirnya setuju. Ia tak sanggup melihat ibunya menderita lebih lama. Sore harinya Ki Warto datang ke rumah. Lelaki tua itu bertubuh kurus, dengan mata yang tajam seolah bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Ia membawa tas kecil berisi botol minyak, bunga 7 rupa, dan dupa. Ki Warto duduk di samping Bu Siti yang terbaring lemah. Ia memejamkan mata dan mulai merapalkan mantra dengan suara lirih. Dupa dibakar, memenuhi ruangan dengan aroma mistis yang membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Beberapa menit kemudian, Ki Warto membuka mata dengan wajah serius. "Ini bukan penyakit biasa," katanya pelan. "Ada yang mengirimkan santet kepada ibumu." Ratna terdiam, jantungnya berdegup kencang. "Siapa yang tega melakukan ini, Ki?" tanyanya. Suaranya bergetar. Ki Warto menggeleng. "Saya belum bisa melihat jelas siapa pelakunya. Tapi kekuatan yang mengirim ini bukan dari kampung sini. Orang yang melakukannya punya ilmu hitam yang sangat kuat." Ratna langsung teringat pada pria asing yang sering bersama. "Paman Hendra, Ki, apa mungkin orang luar kampung yang melakukannya?" Saya pernah melihat seseorang yang mencurigakan," kata Ratna ragu. Ki Warto menatap Ratna dalam-dalam. "Kalau firasatmu seperti itu, jangan abaikan. Tapi berhati-hati, Nak. Orang yang mengirim santet sekuat ini pasti punya niat yang sangat buruk." Malam itu, Ki Warto melakukan ritual pembersihan. Ia mengikat benang putih di pintu dan jendela rumah sebagai pelindung. Bu Siti sempat sedikit tenang setelah ritual itu, meski tubuhnya masih lemah. Namun, teror belum berhenti. Tengah malam, Ratna terbangun oleh suara benda jatuh dari dapur.
Ia berjalan pelan sambil membawa lampu minyak. Di lantai dapur, ia menemukan piring pecah berantakan. Saat ia membungkuk untuk memungut pecahan, suara tawa lirih terdengar dari belakangnya. Ratna berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan gelap yang bergerak di sudut ruangan, lalu menghilang begitu saja. Bau busuk yang menusuk hidung langsung memenuhi udara. Ratna berlari kembali ke kamar ibunya. Ketakutan, ia menemukan Bu Siti menggeliat kesakitan. Kulitnya kembali melepuh, seperti tersiram air panas. Ratna, suara Bu Siti lirih, hampir tak terdengar. Aku mimpi lagi. Pengen, tanah ini bukan untukmu. Ratna menangis sambil memeluk ibunya. Kini ia yakin semua ini berkaitan dengan perebutan tanah warisan. Ia juga mulai menyadari bahwa Paman Hendra mungkin terlibat. Namun ia belum memiliki bukti. Dan Ki Warto pun belum bisa memastikan di luar ramah. Suara anjing menggonggong panjang, diikuti keheningan yang mencekam. Di bawah cahaya bulan, sosok bayangan hitam berdiri di tepi kebun, memperhatikan rumah Ratna. Perang yang tak terlihat baru saja dimulai. Hujan kembali turun deras pagi itu, membuat halaman rumah Ratna berubah menjadi lumpur. Ratna duduk di samping ranjang ibunya yang masih terbaring lemah. Wajah Bu Siti tampak sedikit lebih tenang setelah ritual perlindungan Ki Warto, tapi tubuhnya tetap lemah, seperti tak punya tenaga. Mak, bertahan ya, aku janji akan cari tahu siapa yang melakukan ini, bisik Ratna sambil menggenggam tangan ibunya yang terasa dingin. Ratna hampir tidak tidur semalaman. Ia terus memikirkan bayangan hitam yang muncul, juga kata-kata ibunya tentang mimpi aneh yang selalu menyebut soal tanah mereka. Di dalam hatinya, kecurigaan pada Paman Hendra semakin besar. Siang harinya, Ratna pergi ke warung Bu Narti untuk membeli beberapa kebutuhan. Saat melewati jalan dekat pos ronda, ia mendengar suara percakapan yang membuatnya berhenti. Suara itu datang dari balik dinding bambu warung kopi. Kalau begitu, ini sisa uang mukanya. Sisanya saya bayar setelah tanah itu resmi di tangan saya. Suara itu jelas milik Paman Hendra. Tenang saja, Pak Hendra, balas suara pria asing yang pernah dilihat Ratna. Dingin dan penuh wibawa. Saya akan pastikan pemilik tanah itu menyerah sebelum bulan ini berakhir. Ratna membeku di tempatnya. Jantungnya berdetak begitu kencang, hingga hampir terdengar di telinganya sendiri. Ia mengintip melalui celah bambu, dan melihat Paman Hendra menyerahkan sebuah amplop tebal kepada pria asing yang mengenakan jaket hitam. Pastikan, semua berjalan lancar, kata Hendra. Suaranya tegas. Saya tidak peduli bagaimana caranya. Yang penting tanah itu jadi milik saya. Ratna menutup mulutnya ropet-ropet, agar tidak bersuara. Tubuhnya gemetar hebat. Kini semua jelas. Sakit yang menimpa Bu Siti bukan kebetulan. Ini ulah pamannya sendiri. Saat Hendra berbalik, Ratna buru-buru mundur dan bersembunyi di balik pohon pisang. Ia menahan napas sampai keduanya pergi. Air hujan yang membasahi tubuhnya terasa dingin, tapi tak lebih dingin dari rasa takut yang merayap di dadanya. Ratna pulang dengan langkah tergesa-gesa. Ia menceritakan semuanya pada Bu Siti yang mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Aku dengar sendiri, Mak. Paman Hendra sudah menerima uang muka dari pengembang. Dia yang menyewa orang itu. Mungkin dukun yang mengirim santet, Ratna berkata sambil terisak. Bu Siti menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ya Allah, aku tak menyangka saudara sendiri tega melakukan ini. Mak, kita harus melawan. Kalau kita diam, dia akan menguasai tanah ini, dan kita yang akan hancur, kata Ratna dengan suara bergetar, namun penuh tekad. Bu Siti mengangguk pelan, meski tubuhnya masih lemah. Kita harus bicara dengan Ki Warto. Hanya dia yang bisa membantu kita sekarang. Malam itu, Ki Warto datang ke rumah. Ratna menceritakan semua yang ia lihat dan dengar. Ki Warto termenung cukup lama, lalu berkata, dugaanmu benar. Ratna, pria yang bersama Hendra itu bukan orang sembarangan. Ia dukun dari luar kampung. Ilmunya gelap dan sangat berbahaya. Jika dia sudah menerima bayaran, dia tidak akan berhenti sampai tujuan tercapai. Ratna menggenggam tangan ibunya. Semakin takut. Ki, apa kita bisa menghentikannya? Ki Warto menarik napas panjang. Bisa, tapi risikonya besar. Jika kita melawan secara spiritual, serangan balik akan lebih keras. Saya harus mempersiapkan ritual yang kuat. Sementara itu, kalian harus waspada. Jangan keluar rumah sendirian setelah maghrib. Namun Hendra tak tinggal diam. Keesokan harinya, ia datang lagi ke rumah Ratna dengan wajah penuh pura-pura prihatin. Siti, Ratna, saya dengar kamu sakit parah. Aduh, saya kasihan sekali melihatmu seperti ini, katanya dengan nada manis.
Bu Siti menatapnya dengan tatapan dingin. Kami tidak butuh belas kasihanmu, Hendra. Hendra pura-pura tersinggung. Waduh, kok bicaramu begitu? Saya hanya ingin membantu. Saya sudah bawa berkas untuk menjual tanah ini. Percayalah, ini yang terbaik untuk semua orang. Ratna tidak bisa menahan amarahnya. Kami sudah tahu semuanya. Paman, kamu sudah menerima uang muka dari pengembang. Kamu bahkan menyewa dukun untuk menyerang Mak. Hendra membeku sejenak, lalu tertawa kecil, meski tawa itu terasa palsu. Kamu ini ngomong apa sih? Ratna, jangan fitnah orang sembarangan. Kalau tidak ada bukti, ucapanmu cuma omong kosong. Bu Siti yang lemah, berusaha duduk. Suaranya bergetar penuh emosi. Kami mungkin belum punya bukti, Hendra. Tapi Allah Maha Tahu. Kamu akan menerima akibat dari perbuatanmu. Hendra berdiri. Wajahnya berubah dingin. Kalau begitu, jangan salahkan saya kalau keadaan semakin sulit untuk kalian. Ia pergi meninggalkan rumah. Kali ini tanpa senyum dan tanpa basa-basi. Malamnya, Ratna duduk termenung di depan jendela. Angin malam bertiup kencang, membawa bau busuk yang tiba-tiba muncul, entah dari mana. Dari arah kebun, ia melihat cahaya merah samar, seperti api kecil yang bergerak sendiri. Ratna memeluk tubuhnya, rasa takut kembali menyelimuti. Ia tahu, ini baru permulaan. Hendra dan dukun misterius itu akan melakukan apa saja untuk mendapatkan tanah warisan. Dan jika mereka tidak bergerak cepat, nyawa ibunya, bahkan dirinya sendiri, bisa menjadi taruhannya. Malam terasa begitu berat bagi Ratna. Setelah pertemuannya dengan Paman Hendra yang jealous sudah menunjukkan niat jahatnya, Ratna tak bisa berhenti memikirkan masa depan mereka. Bu Siti tertidur lemah di kamar, sementara Ratna duduk di ruang tengah sambil memegang lampu minyak. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan gonggongan anjing yang terdengar tak wajar. Sesekali terdengar suara seperti langkah kaki di sekitar rumah, membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Ki Warto sudah memperingatkan mereka bahwa serangan selanjutnya pasti akan lebih ganas. Namun, Ratna tidak menyangka serangan itu akan datang secepat ini. Tepat tengah malam, angin mendadak bertiup kencang, lampu minyak bergetar, lalu hampir padam. Ratna memeluk tubuhnya, gemetar. Dari kamar Bu Siti terdengar suara erangan pelan yang berubah menjadi jeritan nyaring. Ratna panas, tubuhku panas sekali. Ratna segera berlari ke kamar. Ia melihat Bu Siti menggeliat di ranjang. Kulitnya kembali melepuh, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di atas tubuh Bu Siti, Ratna melihat bayangan hitam melayang. Sosoknya tinggi dengan mata merah menyala. Ratna menjerit, mundur ketakutan. Pergi, jangan sakiti ibuku, teriaknya sambil memeluk tubuh Bu Siti. Bayangan itu mengeluarkan suara tawa menyeramkan, sebelum menghilang seperti asap. Ratna menangis sambil mengguncang ibunya. Mak, bertahan ya. Aku akan panggil Ki Warto sekarang juga. Ki Warto tiba tak lama kemudian. Lelaki tua itu datang dengan membawa sebuah kendi besar dan beberapa benda ritual. Wajahnya serius, tanpa senyum sedikit pun. Ini sudah gawat, katanya, setelah melihat kondisi Bu Siti. Serangan yang dikirimkan kali ini jauh lebih kuat. Jika kita tidak segera bertindak, nyawa ibumu akan terancam. Ratna mengangguk cepat. Ki, lakukan apa saja. Aku rela, asal Mak selamat. Ki Warto menatap Ratna tajam. Tapi kamu juga harus siap. Jika kita melawan, mereka akan tahu kita tidak tinggal diam. Hendra dan dukunnya akan membalas dengan kekuatan yang lebih besar. Aku tidak peduli. Ki, aku tidak akan biarkan mereka menang, jawab Ratna. Meski suaranya bergetar, Ki Warto mulai melakukan ritual di ruang tengah. Dupa dibakar. Aroma menyengat memenuhi udara. Ratna duduk di samping ibunya, sementara Ki Warto merapalkan mantra. Cahaya lampu minyak bergetar hebat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang sedang melawan. Tiba-tiba, pintu depan rumah bergetar keras seperti ada yang menghantamnya dari luar. Brok, brok, brok. Ratna menjerit. Ki, ada orang di luar. Jangan, buka pintu. Ki Warto berteriak sambil terus membaca mantra. Itu bukan manusia. Dari luar terdengar suara tawa yang familiar. Tawa yang sama seperti yang Ratna dengar ketika bayangan hitam muncul. Bau busuk langsung menyebar ke seluruh rumah. Di tengah ritual, Ki Warto mendadak terbatuk keras. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran. Mereka menyerang balik. Katanya dengan suara serak. Ratna, cepat ambil kendi itu dan letakkan di depan pintu. Ratna berlari mengambil kendi besar yang dipenuhi air bunga. Saat kendi diletakkan di depan pintu, suara ketukan berhenti mendadak. Suasana menjadi sunyi, tapi keheningan itu
justru membuat suasana semakin mencekam. Kiwarto menghela napas panjang. Untuk sementara mereka tidak bisa masuk. Tapi ini belum selesai. Kita harus menyerang balik sebelum mereka mengirim santet yang lebih berbahaya. Ratna menatap Kiwarto dengan mata penuh harapan. Bagaimana caranya, Ki? Kita harus tahu nama asli dukun itu. Jawab Kiwarto serius. Nama adalah kunci. Jika kita tahu namanya, aku bisa membuat ritual untuk memutus kekuatannya. Ratna teringat percakapan yang ia dengar diam-diam beberapa hari lalu. Aku pernah dengar orang itu dipanggil Pak Jatmiko, katanya ragu. Kiwarto mengangguk. Itu sudah cukup. Aku akan mulai menyiapkan ritualnya. Tapi kamu harus berhati-hati. Hendra pasti tahu kalau kita mulai melawan. Keesokan paginya, Ratna melihat Paman Hendra berdiri di pinggir jalan dekat rumah mereka. Ia tidak datang mendekat, hanya memandang rumah Ratna dengan tatapan dingin penuh ancaman. Kamu pikir aku tidak tahu, Ratna? Teriaknya dari kejauhan. Kamu main-main dengan Kiwarto, ya. Kau kira itu bisa menghentikan aku? Kamu akan menyesal. Ratna berlari masuk ke rumah. Hatinya berdebar kencang. Kini ia sadar. Perang ini tidak hanya terjadi di alam gaib, tetapi juga di dunia nyata. Malamnya, Kiwarto kembali melakukan ritual. Kali ini lebih besar. Ratna duduk di lingkaran yang dibentuk dari bunga 7 rupa, sementara Bu Siti tidur di dalam kamar. Kiwarto merapalkan mantra sambil meneteskan minyak ke api kecil yang menyala di tengah lingkaran. Tiba-tiba, suara jeritan menggema dari luar rumah. Diikuti bau busuk yang lebih kuat dari sebelumnya. Itu tandanya mereka tahu kita sudah mulai melawan, kata Kiwarto tanpa berhenti merapal mantra. Ratna menutup telinganya. Ketakutan. Di kejauhan, terdengar suara gonggongan anjing yang panjang, lalu sunyi. Angin berputar kencang, membuat dinding rumah bergetar. Api kecil di tengah lingkaran berubah menjadi warna biru. Lalu terdengar suara dentuman keras seperti sesuatu pecah. Kiwarto terjatuh ke belakang. Kelelahan. Kita berhasil melemahkan santet itu. Untuk sementara, katanya terengah-engah. Ratna memegang tangannya. Untuk sementara, berarti mereka masih bisa menyerang lagi. Kiwarto mengangguk pelan. Ya, dan setelah ini, mereka pasti akan lebih marah. Ratna memandang keluar jendela. Di kejauhan, ia melihat bayangan Paman Hendra berdiri di tepi kebun, menatap rumah mereka. Di sampingnya, samar-samar terlihat sosok tinggi kurus yang tak mungkin manusia biasa. Ratna merasakan hawa dingin merayap ke seluruh tubuhnya. Perang ini baru saja memasuki tahap yang paling berbahaya. Sejak ritual semalam, suasana rumah Ratna terasa berbeda. Meski Kiwarto berhasil melemahkan serangan santet itu sementara waktu, hawa dingin dan rasa was-was seperti menempel di setiap sudut rumah. Ratna bahkan merasa seperti sedang diawasi setiap kali melangkah ke dapur atau ke halaman. Bu Siti masih terbaring lemah. Sesekali ia bisa duduk sebentar, tapi tubuhnya cepat lemas, dan napasnya sering terengah-engah. Ratna jadi semakin yakin kalau mereka tidak segera menyelesaikan masalah ini, ibunya bisa benar-benar kehilangan nyawa. Sore itu, Kiwarto datang kembali dengan wajah serius. Ratna, katanya pelan, malam ini akan berat. Mereka pasti tidak tinggal diam setelah ritual kemarin. Kita harus siap, karena serangan baliknya bisa datang kapan saja. Ratna mengangguk, meski wajahnya pucat. Apa ada cara untuk menghentikannya sekali untuk selamanya, Ki? Ada, jawab Kiwarto. Tapi itu butuh keberanianmu. Kita harus melawan mereka langsung di tempat mereka melakukan ritual. Di sanalah kita bisa memutus hubungan antara Hendra, dukun itu, dan kekuatan gaib yang mereka pakai. Ratna menelan ludah. Di tempat mereka? Ya, kalau tidak, serangan ini akan terus berulang, sampai salah satu pihak benar-benar kalah. Menjelang malam, langit tampak gelap pekat, meski belum turun hujan. Ratna membantu Kiwarto mempersiapkan sesajen, air bunga, dan benang putih sebagai pelindung. Bu Siti berdoa di dalam kamar. Meski tubuhnya lemah, ia tetap membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan. Sekitar pukul 10 malam, angin mulai bertiup kencang. Pohon-pohon di sekitar rumah bergoyang hebat, menimbulkan suara berderit menyeramkan. Kiwarto duduk di ruang tengah, memegang keris kecil yang dibungkus kain putih. Tanda-tandanya sudah muncul, kata Kiwarto pelan. Mereka akan datang malam ini. Tepat tengah malam, suara ketukan keras menggema di pintu belakang. Brok, brok, brok. Ratna meloncat kaget. Suara itu begitu kuat, seperti ada seseorang menghantam pintu dengan tenaga besar. Jangan dibuka, Kiwarto memperingatkan. Itu bukan manusia. Dari celah pintu, Ratna melihat bayangan hitam tinggi kurus berdiri di halaman. Matanya merah menyala.
dan suaranya terdengar seperti gabungan tawa dan tangisan. Bau busuk langsung menyeruak ke seluruh rumah. Bu Siti di kamar mulai menjerit histeris. "Ratna! Tenes! Tolong!" Ratna berlari ke kamar. Melihat ibunya menggeliat kesakitan, kulitnya kembali melepuh seperti terbakar dari dalam. Ki Warto mempercepat mantranya, memercikan air bunga ke arah pintu dan jendela. Namun, bayangan itu tak juga pergi. Ia malah mendekat. Kini terlihat jelas wajahnya yang menyeramkan. Hitam legam, matanya merah darah, dan mulutnya terbuka lebar seolah siap menelan apa saja. Ratna memeluk ibunya sambil menangis. "Pergi! Jangan sakiti kami!" Tiba-tiba, api dari dupa yang dibakar Ki Warto menyala lebih besar. Lalu terdengar suara keras seperti ledakan kecil. Bayangan itu menjerit panjang sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam. Suasana hening beberapa saat. Ratna menggigil ketakutan. Sementara Ki Warto duduk torenggengga di lantai. "Ini pertanda buruk," katanya lemah. "Dukun itu semakin marah. Dia akan melakukan serangan terakhir. Dan kalau kita tidak menyerangnya balik di tempat asalnya, nyawa ibumu benar-benar terancam." Ratna menatap ibunya yang terbaring lemah. Dalam hatinya, ketakutan bercampur dengan amarah. Paman Hendra sudah terlalu jauh. Pria asing itu, Pak Jatmiko, juga harus dihentikan sebelum semuanya berakhir dengan kematian. Ki Warto menatap Ratna serius. "Besok malam, kita akan datangi tempat mereka. Itu satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini." Ratna menggenggam tangannya kuat-kuat. "Kalau itu yang harus dilakukan, saya siap." Ki di luar rumah, angin malam kembali bertiup kencang. Di kejauhan, suara tawa panjang terdengar samar-samar, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung berdiri. Besok malam akan menjadi malam penentuan. Malam terasa panjang bagi Ratna. Setelah serangan dahsyat dari bayangan hitam tadi malam, ia hampir tidak tidur. Ia duduk di samping ranjang ibunya yang masih terbaring lemah, sesekali mengusap dahi Bu Siti yang panas. Meskipun ritual Ki Warto berhasil menghalau serangan itu, Ratna tahu ancaman belum berakhir. Kata-kata Ki Warto terngiang di kepalanya. "Besok malam, kita harus menyerang balik." Pagi menjelang, Ki Warto datang dengan wajah serius dan membawa tas kain besar berisi benda-benda ritual. "Ratna," ujarnya, "hari ini kita harus mencari tahu di mana mereka melakukan ritualnya. Kita tidak bisa menyerang tanpa tahu tempatnya." Ratna menatapnya dengan ragu. "Ki, apa tidak berbahaya kalau mereka tahu kita mengintai?" Ki Warto memotong. "Memang berbahaya, tapi kalau kita hanya bertahan, serangan mereka akan semakin kuat. Malam ini bisa jadi malam terakhir ibumu." Ratna menggenggam tangan ibunya yang lemah. Ia menatap Ki Warto dengan tekad yang bulat. "Baik, Ki, saya ikut." Ratna dan Ki Warto berpura-pura pergi ke pasar untuk mengalihkan perhatian. Namun diam-diam mereka mengawasi Paman Hendra dari kejauhan. Benar saja, sekitar pukul 2 siang, Hendra terlihat berjalan tergesa-gesa ke arah kebun bambu di pinggir kampung. Ratna dan Ki Warto mengikuti dengan hati-hati, bersembunyi di balik pepohonan dari keyohan. Mereka melihat Hendra bertemu dengan pria asing berpakaian hitam, Pak Jatmiko. Ratna merasakan hawa dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri begitu melihat sosok itu. "Dia, orang yang sering kulihat bersama Paman," bisik Ratna. Ki Warto mengangguk pelan. "Itu dukun yang mengirim santet kepada ibumu. Kita harus tahu di mana tempat ritualnya." Hendra memberikan sesuatu kepada Pak Jatmiko. Sebuah kantong kain berwarna merah. Ki Warto, itu kemungkinan isi sesajen untuk memperkuat ilmu hitamnya. Setelah berbincang sebentar, mereka berdua berjalan menuju hutan kecil di luar kampung. Ratna dan Ki Warto mengikuti mereka perlahan. Semakin jauh masuk ke dalam hutan, udara terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menghalangi jalan mereka. Di tengah hutan, mereka tiba di sebuah gubuk tua yang tampak rapuh. Dari celah dinding, Ratna melihat lilin merah menyala, asap dupa mengepul, dan tengkorak hewan bergelantungan di sudut ruangan. "Ya Allah!" Ratna menutup mulutnya agar tidak bersuara. Di dalam gubuk, Pak Jatmiko duduk bersila, merapalkan mantra sambil memegang foto Bu Siti dan sehelai kain putih yang Ratna kenali sebagai kain peninggalan almarhum ayahnya. "Mak, itu kain Bapak," Ratna berbisik penuh emosi. Ki Warto menghela napas panjang. Kekuatan sihirnya lebih kuat dari yang kuduga. Dia menggunakan benda peninggalan keluarga kalian sebagai media. Saat itu, Hendra berbicara dengan suara lantang, jelas terdengar dari luar. "Cepat selesaikan semuanya. Jatmiko, aku tidak mau menunggu lagi. Tanah itu harus jadi milikku minggu ini." Pak Jatmiko berhenti merapal mantra, lalu menatap Hendra dengan mata dingin. "Bersabarlah. Ilmu ini butuh waktu, tapi jika kau ingin cepat,
Ada syaratnya. Darah dari keturunan keluarga itu harus mengalir. Ratna terperanjat. Maksudnya, darahku atau darah Mak? Kiwarto memegang pundaknya agar tetap tenang. Itu artinya mereka berencana membunuh salah satu dari kalian. Ini lebih parah dari yang kita kira. Tiba-tiba, ranting yang diinjak Ratna patah dan mengeluarkan suara krek. Hendra langsung menoleh ke arah semak-semak. Siapa di sana? Teriak. Ratna dan Kiwarto membeku. Pak Jatmiko berdiri. Wajahnya penuh curiga. Ada yang mengintai kita, katanya dingin. Ia merapalkan mantra cepat, dan tiba-tiba angin berputar kencang di sekitar gubuk. Ratna dan Kiwarto berlari secepat mungkin. Pohon-pohon seperti bergerak menghalangi jalan mereka. Sementara suara tawa Pak Jatmiko terdengar mengerikan di belakang. Kau tak bisa lari, anak perempuan. Suara itu menggema di antara pepohonan. Ratna hampir terjatuh, namun Kiwarto menarik tangannya. Cepat, jangan berhenti, seru Kiwarto. Mereka berhasil keluar dari hutan dengan napas terengah-engah. Namun sebelum pergi, Ratna menoleh dan melihat sosok Pak Jatmiko berdiri di tepi hutan, menatap mereka dengan senyum licik. Di sampingnya, Hendra tampak marah dan penuh dendam. Malam harinya, Ratna menceritakan semuanya kepada Bu Siti, yang langsung menangis ketakutan. Ratna, jangan pergi ke tempat itu. Bahayanya terlalu besar, rintih Bu Siti sambil menggenggam tangan putrinya. Ratna mengusap tangan ibunya lembut. Mak, aku harus pergi. Kalau tidak, mereka akan terus menyerang kita. Ini satu-satunya cara menyelamatkan Mak. Kiwarto mulai mempersiapkan ritual terakhir. Ia menggambar lingkaran pelindung di lantai ruang tengah dengan kapur putih dan menyiapkan keris kecil yang sudah didoakan. Besok malam, kita akan pergi ke gubuk itu, kata Kiwarto dengan suara tegas. Kita akan memutuskan hubungan mereka dengan makhluk yang mereka panggil. Tapi ingat Ratna, kalau ritual ini gagal, kita semua bisa kehilangan nyawa. Ratna mengangguk. Aku siap, Ki. Aku tidak akan mundur. Di luar rumah, angin bertiup kencang membawa bau anyir yang menusuk hidung. Gonggongan anjing terdengar panjang dan mengerikan, seperti pertanda akan datangnya bencana besar. Ratna berdiri di depan jendela, melihat ke arah hutan yang gelap gulita. Dalam hatinya, ia bersumpah, besok malam, semuanya harus berakhir. Entah aku yang selamat, atau mereka yang binasa. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara tawa Pak Jatmiko, bercampur dengan suara Paman Hendra yang penuh kebencian. Menandakan perang sebenarnya baru akan dimulai. Langit malam tampak seperti kain hitam tanpa bintang. Udara pengap, seperti sedang menahan badai yang akan segera pecah. Ratna berdiri di depan rumah, menggenggam tangan Kiwarto erat-erat. Bu Siti, yang tubuhnya semakin lemah, hanya bisa duduk di kursi dengan wajah cemas dan air mata yang tak berhenti mengalir. Ratna, jangan pergi. Mak takut kamu nggak kembali. Suara Bu Siti serak, memohon. Ratna merunduk dan mencium tangan ibunya. Mak, percayalah, aku akan kembali dan membawa kedamaian untuk kita. Aku nggak akan biarkan mereka menang. Kiwarto menepuk bahu Ratna. Waktunya sudah dekat. Semakin lama kita tunda, semakin kuat mereka. Ratna mengambil napas panjang. Ia tahu malam ini akan menentukan segalanya. Hidup atau mati. Dengan langkah hati-hati, mereka berjalan menuju hutan, di mana gubuk Pak Jatmiko berada. Sepanjang jalan, angin terasa dingin menusuk tulang. Suara burung hantu terdengar, disusul lolongan anjing yang panjang, membuat Ratna semakin gugup. Ki, rasanya mereka tahu kita sedang datang, bisik Ratna. Kiwarto mengangguk tanpa menoleh. Memang begitu, semakin dekat kita ke sana, semakin kuat gangguan yang mereka kirim. Tiba-tiba, jalan setapak yang mereka lalui tertutup kabut tebal. Dari dalam kabut terdengar suara-suara aneh, seperti tangisan bayi bercampur tawa menyeramkan. Ratna memeluk lengan Kiwarto. Apa itu, Ki? Jangan hiraukan. Itu hanya ilusi yang mereka ciptakan untuk membuat kita takut, jawab Kiwarto, meski suaranya terdengar tegang. Namun tiba-tiba, sosok hitam melompat dari kabut dan hampir menerkam Ratna Astikfirullah. Ratna menjerit. Kiwarto cepat mengayunkan keris yang sudah didoakan, membuat sosok itu lenyap seperti asap. Lihat, Ratna, ini baru awalnya. Tetap tenang. Setelah menembus kabut, mereka akhirnya melihat gubuk tua itu. Lilin-lilin merah menyala terang, dan suara mantra terdengar jelas. Di dalam, Pak Jatmiko duduk bersila, matanya memejam. Sementara Paman Hendra berdiri di belakangnya dengan wajah penuh kebencian. Di tengah ruangan, foto Bu Siti dan Ratna diletakkan di atas mangkuk berisi darah ayam.
dikelilingi bunga layu dan dupa yang mengepulkan asap hitam. Ah, ternyata benar kalian datang. Suara Hendra bergema penuh ejekan ketika melihat Ratna. Ratna menggertakkan gigi. Paman, hentikan ini semua. Tanah itu milik bersama. Bukan hanya untukmu. Hendra tertawa sinis. Kamu pikir aku mau membiarkan tanah yang bernilai miliaran itu dipakai untuk kuburan tua dan sawah? Tidak, Ratna. Aku berhak mendapatkan semuanya. Pak Jatmiko membuka mata perlahan. Tatapannya membuat Ratna mundur selangkah. Kiwo, aku sudah tahu kau akan ikut campur. Tapi ini wilayahku sekarang. Kau tidak akan menang, katanya dingin. Kiwarto mengangkat kerisnya. Kekuatan gelapmu tidak akan mengalahkan kebenaran, Jatmiko. Ia mulai merapal mantra. Sementara Ratna berdiri di dalam lingkaran garam yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pak Jatmiko juga mulai membaca mantra. Suaranya semakin keras dan menakutkan. Tiba-tiba, tanah di dalam gubuk bergetar, dan bayangan hitam yang sebelumnya menyerang rumah Ratna muncul, kali ini jauh lebih besar dan mengerikan. Ratna berteriak, Ki, itu dia! Itu makhluk yang selalu menyerang kami. Kiwarto tidak berhenti merapal mantra, tetapi bayangan itu menyerang dengan kecepatan luar biasa. Karis Kiwarto berzener, namun setiap tebasannya hanya membuat makhluk itu terhuyung sebentar. Ratna, tetap di lingkaran itu! Jangan keluar! Kiwarto berteriak. Sementara itu, Hendra semakin kalap. Ia mengambil tongkat kayu dan menyerang Ratna. Kalau dukun itu tidak bisa membunuhmu, aku yang akan melakukannya. Ratna berteriak sambil menghindar. Tapi lingkaran pelindungnya terinjak dan sebagian garam terhapus. Ki, lingkarannya rusak, teriak Ratna panik. Pak Jatmiko tertawa jahat. Bagus Hendra, sekarang dia tak lagi dilindungi. Bayangan hitam langsung mengarah ke Ratna. Ia hampir tertangkap ketika Kiwarto melemparkan kendi berisi air bunga ke arah makhluk itu. Makhluk tersebut menjerit keras, mundur beberapa langkah. Namun, serangan itu membuat Kiwarto kehabisan tenaga. Ia tersongker, napasnya berat. Ratna berlari mendekat, tapi Hendra menahannya. Kau tidak kemana-mana, Ratna. Hendra mendorongnya ke dinding gubuk, membuat Ratna kesakitan dalam keputusasaan. Ratna meraih segenggam garam yang tersisa dan melemparkannya ke mata Hendra. Arg! Hendra menjerit, terhuyung. Ratna memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari menuju keris yang tergeletak di lantai. Pak Jatmiko mulai kehilangan kendali atas makhluk gaibnya. Hendra, hentikan dia! Namun Hendra sudah tak sanggup berdiri. Ratna, dengan seluruh keberanian yang tersisa, berdiri di depan Kiwarto sambil menggenggam keris. Cukup, aku tidak akan biarkan kalian menghancurkan keluargaku. Ia menusukkan keris itu ke foto yang menjadi pusat ritual. Seketika, lilin-lilin padam dan suara jeritan panjang terdengar. Bayangan hitam berteriak sebelum meledak menjadi asap pekat. Pak Jatmiko terlempar ke belakang, wajahnya penuh amarah. Tidak, kamu anak bodoh! Ia berusaha merapal mantra lagi, tapi Kiwarto dengan sisa tenaganya merapal mantra pemutus. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, aku putuskan ikatanmu dengan kekuatan gelap ini. Tubuh Pak Jatmiko bergetar hebat sebelum akhirnya roboh tak bergerak. Di luar gubak, angin berhenti bertiup. Hutan menjadi sunyi, seolah semua makhluk bernafas lega. Ratna memandang sekeliling. Napasnya tersengal-sengal. Ia menoleh ke arah Hendra yang terbaring tak sadarkan diri. Apakah semuanya sudah berakhir? Ratna bertanya. Suaranya lemah. Kiwarto tersenyum tipis, meski tubuhnya penuh luka. Untuk sementara, ya. Tapi luka di hati manusia seperti Hendra, itu butuh waktu lama untuk sembuh. Ratna menunduk. Air matanya jatuh. Ia sadar, meski pertarungan dengan kekuatan gelap sudah selesai, pertarungan keluarga belum benar-benar berakhir. Namun malam itu, ia bertekad untuk membawa ibunya pergi dari kampung itu. Mereka mungkin telah memenangkan perang, tapi harga yang harus dibayar sangatlah mahal. Di kejauhan, terdengar suara langkah kaki pelan. Ratna mendongak, merasa seperti ada yang masih mengintai mereka dari dalam hutan. Pertanyaan menggantung di udara. Apakah ini benar-benar sudah berakhir, atau hanya permulaan dari mimpi buruk yang lebih besar? Fajar menyingsing di kampung Cilangkap, tapi suasana masih mencekam. Kabut tipis menyelimuti hutan, seakan mencoba menyembunyikan kengerian yang terjadi semalam. Ratna dan Kiwarto berjalan tertatih keluar dari hutan, meninggalkan gubuk Pak Jatmiko yang kini hanya puing berasap. Ratna memeluk tubuhnya sendiri. Rasa dingin dan takut masih melekat. Ki, apa benar semuanya sudah selesai? Aku masih merasa ada yang mengawasi kita. Kiwarto
yang wajahnya pucat dan napasnya tersengal, hanya mengangguk pelan. Untuk saat ini, makhluk itu sudah musnah. Tapi ingat Ratna, yang paling berbahaya bukan makhluk gaib, melainkan hati manusia yang penuh tamak. Mereka sampai di rumah, ketika Bu Siti langsung memeluk Ratna sambil menangis. Alhamdulillah, kamu selamat nak, Mak hampir gila semalaman memikirkanmu. Ratna menangis di pelukan ibunya. Mak, ini semua sudah berakhir. Kita akan pergi dari kampung ini setelah Paman Hendra sembuh. Namun, di lubuk hatinya, Ratna tahu, tak ada yang benar-benar selesai. Siang itu, warga menemukan Hendra pingsan di hutan. Ia dibawa pulang dalam keadaan lemah. Saat sadar, matanya merah seperti orang yang kehilangan jiwa. Ratna menjenguknya, meski hatinya masih penuh marah. Hei men, Ratna berbisik. Ratna berbisik. Hendra menoleh. Suaranya serak. Ratna, aku hanya ingin tanah itu. Semuanya untukku. Ratna menahan tangis. Paman hampir membunuh Mak demi tanah. Apa itu tidak cukup untukmu? Namun Hendra tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang terdengar tidak wajar. Kau pikir ini sudah berakhir, ha? Kau hanya menghancurkan tubuh Jatmiko. Tapi gue masih hidup. Ratna terkejut. Apa maksud Paman? Hendra menatap Ratna tajam, lalu berbisik. Dia sekarang ada di dalamku. Mata Hendra tiba-tiba berubah hitam legam. Ia menjerit keras dan tubuhnya bergetar seperti kesurupan. Ratna mundur ketakutan. Sementara warga yang berada di luar rumah berhamburan masuk. Ki Warto segera memimpin doa untuk menenangkan Hendra. Tapi energi gelap yang memancar dari tubuh Hendra begitu kuat, hingga membuat beberapa orang jatuh pingsan. Ratna, cepat bawa ibumu pergi! Ki Warto berteriak. Ratna menangis. Ki, jangan tinggalkan Paman! Ki Warto menatap Ratna penuh keyakinan. Jika kita tidak memutuskan ini sekarang, semua orang di kampung akan binasa. Di tengah kekacauan, Hendra, atau tepatnya jiwa Pak Jatmiko yang menguasai tubuhnya, bangkit dan melompat seperti binatang buas. Ia menyerang warga satu persatu, membuat mereka ketakutan. Ki Warto mengambil keris suci yang sebelumnya digunakan. Ratna, dengarkan aku. Hanya kau yang bisa mengakhirinya. Karena ikatan darahmu dengan keluargamu lebih kuat dari kekuatan gelap ini. Ratna menggigil. Aku tidak sanggup, Ki. Itu Paman, Ki Warto berteriak. Itu bukan lagi pamanmu. Itu Jatmiko yang bersembunyi dalam tubuhnya. Dengan air mata bercucuran, Ratna memegang keris tersebut. Hendra yang dikuasai Jatmiko menyerang Ratna dengan kecepatan luar biasa. Ratna menghindar, namun terjatuh. Saat Hendra berada di atasnya siap main kakar, Ratna memejamkan mata dan menusukkan keris ke dada Hendra sambil berteriak. Ya Allah, lindungi kami! Tubuh Hendra terhentak. Jeritan panjang terdengar. Campuran suara Hendra dan Jatmiko. Asap hitam keluar dari tubuh Hendra sebelum menghilang ke udara. Tubuh Hendra terkulai, sementara Ratna menangis histeris di pelukannya. Paman, maafkan Ratna. Maafkan aku. Beberapa hari kemudian, suasana kampung mulai tenang. Namun, keluarga Ratna menjadi buah bibir. Banyak warga yang percaya kejadian itu adalah azab karena perebutan warisan. Bu Siti memutuskan untuk menjual sebagian tanah mereka. Bukan ke pengembang, tetapi untuk membangun musola dan sekolah kecil di kampung. Aku tak mau tanah ini membawa bala lagi. Ratna, katanya lirih. Namun ada yang mengganjal di hati Ratna. Malam-malam, ia sering bermimpi melihat sosok Paman Hendra tersenyum, lalu berubah menjadi Pak Jatmiko. Dalam mimpi itu, suara Jatmiko terdengar jelas. Kau pikir aku sudah musnah? Tidak, Ratna. Aku hanya menunggu sampai keluarga ini kembali retak. Ratna terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia memandang jendela, dan di luar sana, angin malam berhembus membawa suara samar-samar. Tawa yang pernah ia dengar di hutan. Beberapa minggu kemudian, kampung tampak damai. Namun suatu pagi, Ratna menemukan surat misterius terselip di bawah pintu rumahnya. Surat itu hanya berisi tulisan tangan yang dikenalnya. Tulisan Paman Hendra. Warisan ini belum selesai. Kita akan bertemu lagi, Ratna. Ratna menggenggam surat itu dengan tangan gemetar. Ia melihat keluar rumah, ke arah kebun bambu tempat gubuk itu dulu berdiri. Di kejauhan, ia melihat bayangan hitam berdiri diam, menatap ke arahnya. Ratna berbisik lirih, seakan bicara pada dirinya sendiri. Perang ini belum benar-benar berakhir. Angin berhembus kencang, membawa aroma dupa yang menusuk hidung. Dan malam itu, gonggongan anjing kembali terdengar panjang. Seperti pertanda bahwa mimpi buruk keluarga Ratna baru saja dimulai kembali.